Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Rizaldo Septiawan Santoso dengan NIM 250101035. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah matematika yang berjudul Integral dan Diferensial, dosen pengampu Ibu Nurmalita Sari. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan, yaitu berisi tentang deskripsi studi kasus. Untuk studi kasus yang pertama yaitu soal aplikasi turunan. Laju perubahan populasi jumlah bakteri dalam suatu kultur setelah T jam dimodelkan oleh fungsi NT sama dengan 500 T pangkat 2 di plus 200 T di plus 1000 dalam satuan sel. Pertanyaan, tentukan laju pertumbuhan bakteri NT. Yang kedua, hitung laju pertumbuhan saat T sama dengan 3 jam. Yang ketiga, jelaskan arti dari nilai N3 dalam konteks pertumbuhan bakteri. Untuk studi kasus yang pertama menganut fungsi diferensial. Diferensial sendiri dalam matematika digunakan untuk mengetahui seberapa cepat suatu nilai berubah terhadap nilai lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini sering digunakan tanpa disadari, terutama ketika kita membahas kecepatan, pertumbuhan, dan perubahan. Untuk studi kasus yang kedua, yaitu soal aplikasi integral parsial. Biaya operasi sebuah mesin per jam pada waktu T jam adalah CT sama dengan T plus 2 E pangkat 0,5 T dalam ribu rupiah per jam. Total biaya operasi dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 6 jam adalah C integral 0 sampai 6 CT dt. Untuk pertanyaan yang pertama, hitung C sama dengan integral 0 sampai 6 T plus 2 E pangkat 0,5 T dt menggunakan integral parsial. Yang kedua, jelaskan makna nilai C yang diperoleh dalam konteks biaya operasional. Untuk studi kasus yang kedua, menganut fungsi integral. Integral sendiri dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk menghitung jumlah total atau akumulasi dari suatu perubahan. Misalnya, menentukan jarak tempuh total kendaraan, menghitung total pendapatan atau biaya, dan total pertumbuhan populasi dalam selang waktu tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke masalah yang ingin diselesaikan pada studi kasus yang pertama. Diketahui jumlah bakteri dalam suatu kultus setelah T jam dimodalkan oleh fungsi NT sama dengan 500 T per pangkat 2 di plus 200 T di plus 1000. Yang pertama, yaitu menentukan laju pertumbuhan bakteri, yaitu turunan dari fungsi NT. Yang kedua, menghitung laju pertumbuhan bakteri saat T sama dengan 3 jam. Yang ketiga, menjelaskan makna nilai N3 dalam konteks pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, kita masuk ke langkah penyelesaian soal pertama, yaitu diketahui jumlah bakteri dalam suatu kultur setelah T jam dimodelkan oleh fungsi NT sama dengan 500 T pangkat 2 di plus 200 T di plus 1000. Yang pertama, tentukan laju pertumbuhan bakteri NT. Kita dapat menemukan rumus turunan yaitu D per DT T pangkat N sama dengan NT pangkat N kurang 1. Untuk suku pertama yaitu 500T diturunkan dengan aturan pangkat, yaitu pangkat dikalikan dengan koefisien lalu pangkat dikurangi 1. Itu menjadi D per DT sama dengan 500T pangkat 2 sama dengan 1000T. Kita mendapatkan 1000 dari 500 pangkat 2 yaitu 500 kali 500 sama dengan 1000. Untuk suku kedua yaitu 200T diturunkan menjadi D per DT 200T sama dengan 200. Untuk suku ketiga yaitu 1000 merupakan konstanta. Turunannya adalah 0. Maka kita telah mendapatkan laju pertumbuhan bakteri dengan turunan NT sama dengan 1000T di plus 200. Selanjutnya kita masuk ke langkah penyelesaian untuk soal kedua pada studi kasus pertama.
yaitu hitung laju pertumbuhan saat T sama dengan 3 jam. Kita telah mendapatkan turunan dari jawaban nomor satu, yaitu NT sama dengan 1000 T di plus 200. Maka dari itu selanjutnya kita mengganti nilai T menjadi 3 karena kita ingin mengetahui laju pertumbuhan pada T sama dengan 3. Maka N 3 sama dengan 1000 dikali 3 di plus 200. Maka N3 sama dengan 3000 di plus 200 sama dengan 3200. Dari jumlah dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui jumlah bakteri bertambah sebanyak 3200 sel setiap jam. Selanjutnya kita masuk ke langkah penyelesaian soal ketiga pada studi kasus yang pertama, yaitu jelaskan arti nilai N3 dalam konteks pertumbuhan bakteri. Kita telah mendapatkan N3 sama dengan 3200. Maka nilai N3 yaitu 3200 untuk menyatakan bahwa saat T sama dengan 3 jam, jumlah bakteri bertambah dengan kecepatan 3200 sel per jam. Yang artinya pada jam ketiga tersebut, populasi bakteri sedang mengalami pertumbuhan sebesar 3200 sel setiap jam. Selanjutnya kita masuk ke soal studi kasus yang kedua. Masalah yang diselesaikan yaitu diketahui biaya operasi sebuah mesin per jam pada waktu T sama dengan jam adalah CT sama dengan T plus 2, E pangkat 0,5 T dalam ribu rupiah. Berapa total biaya operasi dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 6 jam? Yang soalnya yaitu yang pertama menghitung total biaya operasi mesin selama 6 jam dengan cara mengintegralkan fungsi biaya per jam menggunakan integral parsial. Yang kedua, apa arti atau makna nilai C yang sudah dihitung dalam konteks biaya operasional? Selanjutnya kita masuk ke langkah penyelesaian soal pertama dari studi kasus kedua. Diketahui biaya operasi per jam sebagai waktu. C sama dengan integral 0 sampai 6, T plus 2, E pangkat 0,5 dt. Menghitung total biaya operasi mesin selama 6 jam dengan cara mengintegralkan fungsi biaya per jam menggunakan integral parsial. Karena di sini bentuknya ada perkalian, maka kita bisa menggunakan integral parsial. Perkaliannya yaitu dari T plus 2 dikali E pangkat 0,5. Itu rumus integral parsial adalah integral U dV sama dengan UV dikurangi integral V dU. Itu langkah pertama, kita menentukan U dan dV-nya dahulu. U kita misal kita ambil U adalah T plus 2, untuk dV-nya adalah E pangkat 0,5 T dt. Sebelum itu kita tentukan nilai V-nya dahulu, yaitu dengan cara integral E pangkat 0,5 T dt sama dengan 1 diper, karena di sini ada 0,5 maka menjadi 5 per 10 E pangkat 0,5 T dt sama dengan 10 kita pindah ruaskan ke atas menjadi positif, yaitu 1 kali 10 menjadi 10, maka 10 per 5 E pangkat 0,5 T. 10 kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 2, maka 2E pangkat 0,5 T. Kita telah mendapatkan nilai V-nya yaitu 2E pangkat 0,5 T. Untuk langkah kedua, yaitu kita masukkan ke rumus integral parsial. Integral parsial sendiri adalah integral U dV sama dengan UV dikurangi integral V du. Yaitu integral T, U-nya adalah T plus 2, dV-nya adalah E pangkat 0,5 dt, sama dengan U-nya adalah plus T plus 2, untuk V-nya adalah 2E pangkat 0,5 T, dikurangi integral VDU-nya adalah 2E pangkat 0,5 T dt. Langkah ketiga, kita selesaikan fungsi integral parsialnya dahulu, yaitu integral T plus 2
E pangkat 0,5 D. T sama dengan T plus 2 dikali 2 E pangkat 0,5 T dikurangi integral 2 E pangkat 0,5 T dt. Karena nilai 2 maka kita adalah konstanta, maka kita bisa keluarkan menjadi T plus 2 dikali 2 E pangkat 0,5 T dikurangi 2 integral E pangkat 0,5 T dt. Sama dengan T plus 2 dikali 2 E pangkat 0,5 T dikurangi 2 kali 2 E pangkat 0,5 T. Kita mendapatkan nilai 2 E pangkat 0,5 T dengan cara mengintegralkan integral E pangkat 0,5 T dt yang hasilnya adalah 2 seperti nilai V yang tadi. Maka selanjutnya sama dengan T plus 2 dikali 2 E pangkat 0,5 T dikurangi 2 kali 2 menjadi 4. 4 E pangkat 0,5 T. Karena di sini ada dua wilayah sama yaitu E pangkat 0,5 T, maka kita bisa keluarkan menjadi E pangkat 0,5 T 2T. Kita mendapatkan 2T dengan cara T dikali 2 dikurangi 4 di plus 4. Kita mendapatkan 4 dari 2 dikali 2. Maka hasilnya adalah E pangkat 0,5 T 2T. Hasil akhirnya adalah 2T sama E pangkat 0,5 T. Maka untuk integralnya adalah integral T plus 2 E pangkat 0,5 dt sama dengan 2T E pangkat 0,5 T. Setelah itu kita masukkan fungsi integral tersebut menggunakan batas integral 0 sampai 6. Yaitu dengan cara T sama kita substitusikan dengan T sama dengan 6 sama dengan 6. Karena kita telah mendapatkan 2T E pangkat 0,5 T, maka T-nya kita ganti nilai 6, yaitu 2 kali 6 E pangkat 0,5 kali 6. Itu menjadi hasilnya 12 E pangkat 3. Untuk T sama dengan 0, maka 2 kali 0 E 0 pangkat 0,5 dikali 0, hasilnya adalah 0. Hasil akhirnya kita mendapatkan C sama dengan 12E. Total biaya operasi mesin selama 6 jam dalam satuan rupiah. Kita masuk ke soal kedua pada studi kasus kedua, yaitu menjelaskan nilai C yang sudah dihitung dalam konteks biaya operasional. Kita telah mendapatkan C sama dengan 12E pangkat 3. Nilai C menyatakan akumulasi total biaya operasi mesin selama 6 jam berdasarkan fungsi biaya per jam. Maka satuan C adalah Rp1.000. Sedangkan E adalah konstanta yang memiliki nilai E sama dengan 2718. C sama dengan 12E pangkat 3. Maka kita hitung 12 dikali 2718 pangkat 3, maka 12 dikali 20.085. Untuk hasil C-nya adalah 241,02. Maka 12E pangkat 3.000 rupiah sama dengan 241,2 ribu rupiah. Maka hasilnya adalah seluruh total biaya operasi selama 6 jam adalah sekitar 241 ribu rupiah. Kita masuk ke kesimpulan dari kedua studi kasus tersebut. Untuk turunan digunakan untuk mengetahui laju perubahan. Pada studi kasus yang pertama, laju pertumbuhan pada T sama dengan 3 jam adalah 3.200 sel per jam, yang menunjukkan kecepatan pertambahan populasi saat itu. Untuk integral digunakan untuk mengetahui akumulasi total. Pada studi kasus yang kedua, total biaya operasi selama 6 jam adalah 12E pangkat 3.000 rupiah, yang hasilnya adalah 241.000 rupiah. Kesimpulannya, turunan menjawab seberapa cepat berubah. Sedangkan integral menjawab berapa total yang terkumpul. Turunan dan integral sangat penting untuk menganalisis perubahan dan akumulasi dalam permasalahan nyata seperti pertumbuhan, populasi, dan biaya operasional. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.